Oke teman-teman, ini saya pengen ngomentarin dari ceritanya Mas ini ya, yang komentar Mas Sugeng. Saya nggak tahu posisinya beliau di mana ini. Cuma saya beberapa kali kemarin sempat kayaknya apa kena laydon atau apa, sempat kalau nggak salah begitu ya, apa mungkin kerjaannya lagi kurang atau gimana, kemarin sempat komentar kayak gitu. Dan sekarang beliau ngomentarin, ya Pak, tetap semangat aja mau buat video berapapun karena Anda peralatan cukup memadai produk Anda. Sedangkan saya produk hanya sekitaran di rumah, malah views sekarang nggak sampai 200 drop, pusing saya TikTok. Nah ini yang saya bilang tadi, bahwasanya yang perlu dijaga adalah gimana manage stres kita. Tekanan, hal negatif itu yang coba saya terus bantai. Bantai itu maksudnya saya lawan, saya alihkan ke yang lain. Makanya saya sempat ngomong kemarin, saya belajar buku masalah yang namanya istilahnya itu belajar bodoh amat. Salah satunya ini. Nah, kalau panjenengan malah mengucapkan seperti ini, sangat-sangat sebaiknya dihindari. Untuk maju, untuk ini justru bakal susah malah. Karena energi negatifnya justru terada di sekitar kita. Jujur kalau misalkan kita kurang, ya semua kurang teman-teman. Ya Mas Sugeng dan saya juga berdiri saya pengingat gitulah. Ini yang saya coba praktekkan. Makanya kok timbul beberapa kali saya bilang kemarin ya miracle, mukjizat atau benar-benar blessing dari Tuhan gitu ya. Bahwasanya ya apapun yang terjadi, pertama syukurin. Ini kalau sampai ngelihat jenengan ngomong ke saya bahwa sampai peralatan lengkap. No. Itu bukan alasan, itu pembenaran. Saya dulu berpikirnya mungkin sama seperti panjenengan. Saya dulu awal-awal bikin konten bukan di TikTok, di YouTube ya. Saya berharap konten terbaik, makanya sampai saya beli ini. Nih, beli kamera ini harganya 7 jutaan, bukan karena saya punya uang, pola pikirnya mungkin nggak, hampir sama. Andaikan saya punya peralatan tempur, gitu kan, saya beli itu saya gara-gara ngeliat Baim Wong katanya dulu awal-awal pakai itu ngontennya gitu ya. Terus wah, berarti kalau Baim Wong aja pakai pasti oke gitu kan. Makanya pas saya ada dana, saya paksa beli itu. Nyatanya apa teman-teman? Ya mungkin awal semangat luar biasa, tapi ya nggak begitu menghasilkan. Lagi-lagi itu. Kedua, saya pernah punya laptop itu ya, yang harganya 10 jutaan, menurut saya udah oke, tapi pada saat buat ngedit, nge-lag tiba-tiba. Terus saya kepikir, aduh, berarti senjata tempurku nih. Kalau andaikan saya punya buat editing bagus gitu, akhirnya saya belilah MacBook Pro, ini gila, nekat, gendeng, saya beli 27 juta. Apakah jaminan saya ngonten oke? Awal-awal mungkin semangat, iya. Tapi long term-nya drop-drop juga. Lagi-lagi diri saya membuktikan ke diri saya bahwa konten itu tidak harus memiliki itu semua, tapi ruh jiwa kita, mental entrepreneur, mental pengusaha, bukan di situ melihatnya. Justru kalau kita memiliki mental entrepreneur yang saya coba pahami sampai detik ini, apapun kita akan jadi. Bukan senjata tempurnya alasannya, tapi justru dari ruh kita. Sebagai metal pentempur, dikasih alat bagus, makin oke. Dikasih alat seadanya, oke. Dikasih sampel seadanya di sekitar Indonesia, maksimalin. Nah, contoh sekarang kok mulai bermunculan kayak Pak Haji Basri yang ngomong aja cuman gitu tadinya. Tapi sekarang kok tiba-tiba naik luar biasa. Justru itu nilai personal brandingnya beliau. Orang ada ibadah, di situ emosionalnya. Kalau jenengan kayak gini, justru jadikan konten nih. Mungkin ya pura-pura bersedih, ya Allah, misalkan kayak gitu. Kenapa kok saya terus begini? Ada nggak sih jalan terbaik? Misalkan bikin konten yang seperti itu, contoh ini ya, misalkan. Itu bisa jadi menyentuh emosional orang akan penasaran, orang nonton baca, jebret, kayak gitu. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah jangan berpikir seperti itu, karena justru itu negatif yang datang ke pola pikir dan malah menghambat. Semangat bagus, tapi negatifnya itulah, makanya saya kenapa selalu saat ini detik-detik ini saya benar-benar jaga mood itu yang negatif itu gimana caranya saya bodoh amatin, saya alihkan ke yang lebih urgent ya. Ngonten susah,
konten view nol, saya tetap berusaha. Mencoba aja jajal, tapi saya coba dengan having fun. Nah, solusinya pada saat lagi stuck banget kayak gitu, kalau saya yang tak jalankan adalah dengan olahraga, saya bantai banjir keringet, biasanya hormon yang bikin happy itu keluar. Terus kita bikin fresh gitu. Ya mungkin kalau orang-orang teman-teman yang suka ngerokok ya, itu bisa dengan rokok gitu, tapi kan efeknya juga kurang baik ya kalau rokok menurut saya gitu, karena memang ada kecanduan. Tapi sebenarnya itu bisa diganti misalkan dengan kayak tadi, dengan olahraga, dengan berpikir positif, membaca buku, mendengarkan something yang disenengin gitu kan. Itu ada hormon-hormon yang membuat kita semangat lagi. Jadi ayo kita sama-sama belajar. Teman-temanku semua yang di sini, yang masih rendah kayak saya, masih pemula, ya udah gaspol. Karena sepengalaman saya sendiri, dari dulu saya coba belajar usaha segala macam, nggak ada loh yang langsung jebret, instan, jedar-jedar, itu tumbangnya gampang gitu. Tapi pada saat kita, kayak saya dulu nge-YouTube kayak gini, ini kan susah banget. Bertahun-tahun bayangkan, saya bikin video itu udah lama banget ya teman-teman. Cuman dari dulu kan cuma modal ngawur. Bayangin, bertahun-tahun saya baru gajian 2 kali. Sekitar 2 juta. Sedangkan di TikTok sebulan aja masih konten ngacak adul kayak nggak jelas, saya udah bisa gajian dalam sebulan. Kemarin apa itu udah bisa 2 juta. Pada bulan ini ya mungkin tak total udah 1 juta lebih gitu ya, sampai tanggal segini udah tak ambil kemarin yang buat bayar listrik ya teman-teman. Nah, artinya peluangnya ada di sini karena TikTok ini real jualan teman-teman. Nah, menurut saya salah satu cara terkeren mengambil duit dengan cara lebih paling termudah yaitu dengan jualan. Walaupun kita jualan bukan produk kita sendiri, produk orang, tapi untuk apa ya, mendatangkan cash cepat itu ya jualan. Apapun itu, apa jasa, apa produk gitu. Dan sejatinya kayak TikTok kan jualan juga. TikTok, YouTube, mereka kan jualan seperti itu teman. Karena marketnya luar biasa, ya mereka banjir duitnya, banjir rezekinya. TikTok ini kan jualan, mereka jualan platform. Kenapa kita harus ngiklan? Terus pada saat kita dapat duit, kita dipotong sebagai jasa. Bayangkan dalam sehari pendapatan TikTok berapa. Tetapi mereka bayangin membeli Tokopedia. Wih, gila, toko ini dibeli sama TikTok itu berapa triliun? Aku sih nggak paham tuh. Kalau nggak salah sih berapa triliun, nggak apa miliar. Tapi kayaknya triliun ya. Coba TikTok diberi berapa? Masih TikTok beli Tokopedia berapa? $13 triliun, bro. TikTok beli Tokopedia 13 triliun. Gendeng nggak? Di Indonesia aja loh itu. Nah itu teman-teman. Jadi ya semangat bagus, tapi jangan membandingkan, jangan ini. Woi, syukurin aja. Syukuri, terus gimana caranya membuat kita berpikirnya riang, gembira, kondisi apapun. Dan ayo kita memiliki mental wirausaha. Wirausaha itu apapun yang terjadi, kita itu tetap bergerak, berjuang. Nggak ada kata mundur, nggak ada kata males, nggak ada kata kita kalah. Pokoknya gaspol aja, bergerak terus sambil evaluasi. Ini proses pembelajaran. Dan titik saat inilah titik terbaik yang diberikan Tuhan. Pastinya, karena kita hidup bukan kemarin, kita nggak hidup di masa depan, tapi hidupnya di masa sekarang. Detik ini juga lah ini yang do the best. Masalah besok masih goib, kemarin jadi sebagai pengalaman, pembelajaran, tapi kita hidupnya bukan kemarin. Hidup bukan nanti, tapi detik inilah. Jadi teman-teman, yang ada di kepala saya coba lepaskan aja. Intinya ayo semangat semua. Jangan kakean alasan. Jangan kebanyakan alasan bahwa kita, wah ini enggak, gas saja. Tapi satu sisi jaga pola pikirnya supaya tidak stres, tetap berpikir positif. Karena apa? Negatif tuh nyetrum, positif pun juga nyetrum. Itu yang saya pahami sampai saat ini. Dan kayak bahwa kita harus berpikir berkelimpahan segala macam. Sebenarnya kan ini permainan pola pikir kita. Kalau kita dapat uang happy, nggak punya uang tetap happy, wow, amazing gitu. Itulah orang yang dibilang bersyukur.
Menurut saya sih itu ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.